Sudah, saya rekam. Terima kasih Monggo Pak Bu Ratri, saya sematkan nggih niki nggih. Nggih. Monggo, Pak. Monggo Bu Ratri. Nggih. Izin untuk melakukan praktik nggih Pak Hamid dan Bu Siti Aminah ke kesempatan. Ini saya searching dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, Bu Ansa lihat di papan kedatangan itu yang paling pagi berangkatnya adalah Mbak Lia. Silahkan Mbak Lia, dipimpin berdoa dulu Mbak Lia. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Lia. Ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Alhamdulillah. Bu Ansa lihat Berangkat kemana, Bu? berangkat ke kelas. Kelas, Nak. Ya. Bukan masuk kelas, Bu. Berangkat. Iya, masuk kelas. Masuk kelas ya, Pak. Ya, Nak ya. Nah, Bu Ansa lihat juga di papan kedatangan itu semuanya sudah berangkat semua, tidak ada yang tertinggal di papan itu. Nanti bagi siswa-siswi yang berangkatnya masih mepet dengan jam masuk, silahkan besok lagi agar lebih pagi lagi ya, jadi bisa mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Pak Ansa tampilkan dulu ya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, Bu Anissa harapkan kita semua makin meningkat ya rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme kita,
meningkat. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita hari ini akan mempelajari tentang ini. Kita akan melalui kegiatan mengamati video tentang kegiatan ekonomi, kalian nantinya akan mampu mengidentifikasi peran ekonomi dalam upaya menjalankan kehidupan masyarakat di bidang jasa dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar tentang tanggung jawab, kalian mampu menjelaskan tindakan yang bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini, nah, Mbak sebelumnya mau tanya, masih ingatkah kamu pelajaran sebelumnya tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi? Ayo, ada kegiatan ekonomi itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Coba, kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mbak Enggar. Kalau penjahit itu kan menghasilkan barang ya Bu, kan membuat baju, berarti itu kegiatan ekonomi ya Bu? Iya, itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Ada lagi contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang? Nah, silahkan Mas Bagus, monggo, silahkan. Itu Bu, membuat sepatu itu Bu, pabrik sepatu itu ya. Betul, pabrik sepatu juga menghasilkan barang. Nah, sekarang Bu Ansa tanya, untuk usaha ekonomi yang menghasilkan jasa, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Itu Bu, tukang cukur. Tukang cukur, oh iya betul. Memberikan layanan potong rambut ya untuk Mbak Ervina ya, jika rambutnya sudah mulai panjang atau tidak rapi, itu kalian bisa ke tukang cukur atau salon untuk potong rambut. Ada yang lainnya lagi? Coba yang lainnya. Bengkel Bu. Bengkel, oh iya betul. Kalau Mbak Latifah ke sekolah naik sepedanya rusak sepedanya bisa dibawa ke tukang bengkel. Di sana bisa memberikan jasa pelayanan membenarkan sepedanya. Nah, di sini Bu Anissa punya bacaan. Coba sekarang Bu Anissa pengen Mbak Wahidah dibaca, Mbak Wahidah. Yang keras ya. Iya, Bu. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Sudah, Bu. Wah, terima kasih Mbak Wahidah sudah membacakan baik. Nah, dari bacaan yang ini selanjutnya, kemudian silahkan Mbak Karisma, silahkan dibaca dulu Mbak Karisma. Iya Bu, saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Karisma. Iya. Dari bacaan yang tadi setelah Bu Anissa tampilkan ini dan dibantu bacakan oleh Mbak Wahidah dan juga Mbak Karisma, kira-kira ini bacaan tentang apa ya? Ada yang tahu? Tentang bunker Kali Adem, Bu. Tempat Iya. wisata, Bu. Oh, tempat wisata, betul. Di sini ada yang pernah melakukan kegiatan wisata? Pernah, Bu. Nah, kemana Mbak Ervina? Pernah kemana? Ke pantai, Bu. Ke pantai. Sekarang Bu Anissa tanya, oh Mbak Enggar, kemana Mbak Enggar? Saya ke kebun binatang Gembira Loka, Bu. Oh, ke kebun binatang Gembira Loka. Sekarang Bu Anissa tanya dulu ke Mbak Ervina ya. Jadi kata Mbak Ervina perginya ke pantai. Nah, kira-kira di pantai itu
ada usaha apa saja Mbak Ervina? Mbak Ervina pernah melihat Ada itu loh Bu, yang menjual es degan Bu. menjual es degan. Itu favoritnya Mbak Ervina sekali pasti ya, langsung minta dibelikan. Apalagi? Ada yang menjual baju Bu. Oh iya, baju. Kalau Mbak Enggar di kebun binatang kira-kira ada usaha ekonomi apa saja di sana Mbak Enggar? Waktu itu ada yang berkeliling jualan minuman itu, Bu. Oh, jualan minuman. Berarti memberikan yang konsumsi itu ya. Ada lagi? Yang apa lagi? Kalau saya pernah ke Dieng, Bu. Oh, ke Dieng. Ke Dieng ada apa Mbak di sana usaha ekonominya? Itu ada yang itu apa penginapan itu loh, Bu. Penginapan. Oh iya. Oh iya, kalau seperti itu biasanya ada yang Dia menyediakan. menyewa penginapan. Iya, terus. Nah, sekarang silahkan kalian buat kelompok yang isinya 3-4 orang ya. Sudah dicampur dulu ya. Ini akan Bu Anissa bagikan LKPD. Sudah ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, silahkan kalian mengamati video yang Bu Anissa tampilkan saat ini ya. Silahkan diamati dulu. Ini kita akan belajar tentang salah satu jenis usaha pada bidang jasa. Lalu, apa saja jenis usaha yang erat kaitannya dengan pariwisata? Ayo, kita simak baik-baik video berikut. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tempat menginap untuk bermalam atau beristirahat. Penginapan terdiri atas berbagai macam, misalnya hotel, motel, losmen, dan homestay atau wisma. Usaha perdagangan cenderamata atau souvenir. Usaha perdagangan cenderamata atau souvenir merupakan usaha yang dengan prinsip gerabah atau tembikar dan sebagainya. Pemandu wisata atau tour guide. Jasa pemandu wisata merupakan jasa atau layanan pemandu bagi Jasa transportasi merupakan jasa atau layanan perjalanan bagi para wisatawan yang aktif paket perjalanan wisata. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tempat beristirahat sejenak. Restoran atau rumah makan menyediakan berbagai macam makanan, minuman, dan tempat beristirahat bagi para wisatawan. Para wisatawan pun dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Nah, adik-adik, Nah, sudah kalian mengamati videonya tadi? Semuanya? Sudah, Bu. Nah, itu adalah contoh yang tadi sudah kalian sebutkan juga ya, sama ya, ada usaha penginapan, ada usaha makanan, ada cenderamata, seperti itu. Kalian sudah memegang LKPD-nya masing-masing ya, di satu kelompok itu ya. Silahkan, ini adalah petunjuk pengerjaan LKPD yang kalian pegang. Yang pertama, kalian tulis dulu nama anggota kelompoknya. Ayo, tulis dulu semuanya. Sudah? Jika sudah, kalian baca soalnya pada LKPD dengan cermat, kemudian didiskusikan LKPD-nya bersama teman-temannya ya. Jangan dikerjakan 1 atau 2 orang saja, tapi wajib didiskusikan. Nah, kemudian bertanyalah pada Bu Anissa jika kalian mengalami kesulitan atau ada kata-kata yang tidak jelas atau susah diartikan. Nah, jika sudah selesai, teliti lagi pengerjaan LKPD di kelompokmu. Siap mengerjakan, anak-anak? Siap, siap, Bu. Siap. Semangat mengerjakan ya. Sudah. Yuk. Sudah selesai, anak-anak? Sudah ya. Ada yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompoknya siapa? Ada yang mau? Saya Bu. Oh iya, silahkan Mbak Ervina. Silahkan maju ke depan dulu. Silahkan Mbak Ervina. Iya Bu.
Teman-teman lain mendengarkan dan menyimak ya, nanti bisa menanggapi atau misal ada yang salah. Silakan bersiap dulu. Ini Bu, hasil pekerjaan kelompok saya. Oke, ini adalah yang pertama dibacakan dulu Mbak Ervina, silahkan. Tuliskanlah 5 jenis usaha jasa yang berada di daerah wisata. Yang pertama pemandu wisata. Yang kedua penginapan. Yang ketiga biro perjalanan. Kemudian nomor 2, mengapa orang-orang menjalankan suatu usaha? Jawabannya, karena membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh para penjual agar pembeli senang dan mau datang lagi? Jawabannya, bersikap ramah dan melayani dengan sepenuh hati kepada pembeli. Pertanyaan keempat, apa yang didapat jika suatu usaha disukai oleh pembeli? Jawabannya, usaha penjual itu akan banyak didatangi oleh pembeli. Pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika penjual tidak serius dalam menjalankan usahanya? Jawabannya, penghasilannya tidak akan bertambah dan barang yang dijual tidak akan cepat laku. Ya, Begitu, terima kasih. Bu. Terima kasih pada Mbak Ervina. Jangan ditutup dulu Mbak Ervina. Mari kita tanya dulu pada kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi atau Bu punya saya berbeda, Bu punya saya tidak seperti itu. Adakah? Silakan, Nak Latifah. Yuk, dari kelompok Itu yang nomor 1 masih kurang 2 pertanyaan. masih kurang. Apa punya Mbak Latifah seperti apa? Itu kan menuliskan 5 jenis itu berarti Oh iya, kelompoknya Mbak Ervina masih kurang ya. Nanti silakan dilengkapi lagi ya. Ya, Bu. Nah, lain kali baca soalnya agar lebih teliti lagi. Terima kasih loh ya Mbak Latifah. Ada lagi dari kelompok lain yang mau menanggapi? Untuk kelompok 1? Sudah tidak ada? Oke. Ini adalah pembahasan LKPD sebentar ya. Ini jika kalian mau melakukan sebuah usaha, misalnya sebagai penjual, kita harus lebih ramah kepada pembeli. Kalau kalian menjadi pembeli, kira-kira kalian akan datang ke tempat yang penjualnya ramah atau yang penjualnya galak-galak kira-kira? Galak-galak Bu. Yang galak-galak Amit. Oh gitu. Ya, kan seneng Bu lihat orang galak-galak. Suka yang galak-galak ya anak ya. Nanti kalau galak-galak tidak laku-laku bagaimana itu nanti jualannya? Tidak cepat habis. Nanti tidak bisa beli es krim loh. Nah, silahkan ditutup. Tanya Bu, tanya. Iya, silahkan Hamid. Mau tanya apa? Biro perjalanan itu apa sih Bu maksudnya? Oh, biro perjalanan itu adalah misal nih anak Hamid mau pergi ke Karimun Jawa. Nah, Hamid tidak mungkin dong untuk langsung merancang perjalanan seperti itu, merancang perjalanan. Misal membuat perjalanan 3 hari 2 malam. Nah, Hamid nanti bingung. Hari pertama mau kemana ya, hari kedua mau kemana ya, hari ketiga mau kemana. Nah, nanti dengan memberikan dengan layanan jasa perjalanan ini, nanti dari berangkat, dari hotel, penginapan, makan, bahkan tempat wisata, nah Hamid itu tinggal tenang, duduk, mengikuti saja, seperti itu. Bisa ikut piknik dengan santai, dengan berbahagia, tidak repot memikirkan hotel, tidak memikirkan mau makan di mana, mau wisata seperti apa, tiketing juga pasti akan lebih mudah. Seperti itu. Itu kalau kita menggunakan biro perjalanan, Nak. Sampai sini? Oh, jadi sama bisnisnya itu Bu ya? Iya, bisa naik bis, bisa macam-macam tergantung. Nah, Hamid mau wisata kemana? Misal di daerah Jawa masih jauh. Naik unta bisa tuh, unta. Bisa, Nak. Tapi kan unta tidak boleh dinaiki. Nanti sakit untanya. Nah, ada pertanyaan lagi? Iya, makasih Bu. Tidak ada. Oke, Nak Enggar, kenapa Nak Enggar? Mau tanya Bu, kalau yang tur perjalanan itu apa? Yang itu loh Bu, tur guide perjalanan itu apa toh? Jadi seperti ini Mbak Enggar. Kalau wisata itu kan kita wisatanya adalah wisata lokal ya. Jadi ada yang lokal, ada yang asing seperti itu. Lah, misal nanti
bisa membantu pengalihan bahasa, bisa kita perginya keluar negeri seperti itu, Mbak Enggar. Kita kan tidak mungkin dalam waktu berapa hari, berapa minggu belajar bahasa itu untuk berkomunikasi di luar negeri. Kita bisa menggunakan tour guide untuk ahli bahasa. Bisa juga itu menjaga kita agar mengikuti. Itu biasanya termasuk dalam biro perjalanan, Mbak Enggar, tour guide itu. Jadi, ayo nanti jam 10 Mbak Enggar nanti bisa langsung ke Bedugul. Nanti kita jam 3 sore ke Kute. Seperti itu. Itu nanti ada yang mengarahkan adalah tour guide itu. Jadi beda-beda fungsinya sih Mbak Enggar, tergantung wisatawannya seperti apa. Berarti mengarahkan kita, kalau kita pas jalan-jalan gitu ada yang mengarahkan gitu ya Bu? Iya, misal contohnya besok sekolah kita mau piknik. Nah, karena kita tinggal piknik saja, nanti ada tour guide yang mengarahkan. Setelah ini kita ke Monumen Jogja, nanti setelah ini kita ke Breloka ya. Oh sudah jam 11, ayo masuk bis. Jadi ada yang mengatur sesuai waktunya, tidak ada yang ketinggalan juga. Keselamatan juga pasti akan lebih terjaga. Seperti itu Mbak Enggar. Oh iya, makasih ya Bu Anissa. Sama-sama Mbak Enggar yang cantik. Ada lagi yang mau tanya? Tidak. Selanjutnya ini untuk langsung ditampilkan LKPD yang kedua ya. Silahkan dari kelompok kedua yang mau menampilkan siapa ini? Oh ya, silahkan Mbak Latifah, silahkan maju ke depan kelas. Iya, Bu. Bentar, Mbak. Oh, ini adalah jenis usaha yang di daerahmu ya, bukan di wisata lagi. Silahkan. Jadi ini hasil kerja kelompok 2, contoh usaha jasa. Yang pertama ada salon, ada pengiriman paket, ada jasa fotokopi, ada jasa Grab, kemudian jasa pijat refleksi. Itu Bu dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Ada dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oh, Bu, punya saya berbeda, Bu. Silahkan. Siapa yang mau menanggapi? Tidak ada. Untuk usaha jasa daerahmu yang dari kelompok lain, apakah ada yang berbeda? Sama semua, rata-rata hampir sama ya. Untuk usaha jasa ya. Nah, silakan kembali duduk lagi, Mbak Latifah. Terima kasih ya. Nah, itu adalah penampilan dari teman-temanmu yang menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Tadi kita belajar tentang contoh usaha jasa yang ada di daerah wisata, juga yang kedua yang ada di daerah kita masing-masing. Usaha ekonomi itu ya pasti ada di kita ya semuanya ya. Pasti kita itu sering melihatnya, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kegiatan ekonomi. Terkadang ada juga ini menghasilkan barang atau menghasilkan jasa seperti itu. Kalau jasa itu lebih ke pelayanan, ya. Kalau barang menghasilkan barang seperti tadi Mas Bagus itu ya menyampaikan kalau untuk barang contohnya pabrik sepatu ya Mas Bagus ya menghasilkan sepatu. Ada juga ya. Ada juga tadi untuk yang jasa kita ada yang salon, ada yang paket JNT, JNE itu juga termasuk pengiriman antar-antar itu adalah melayani pengiriman barang itu juga jasa ya, semuanya juga pasti sudah familiar. Nah, ini kita sudah sekarang ini diperhatikan dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Bu Anissa sekarang ingin bertanya pada kalian ya, dari pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kamu pelajari atau kuasai? Yo, tadi belajar apa ya? Masih ingat semuanya? Macam-macam kegiatan ekonomi, Bu. Macam-macam kegiatan ekonomi, Bu. Kegiatan ekonomi, Bu. Apa ada materi yang belum kamu kuasai? Bu, ini agak susah, jadi saya belum paham seperti itu. Ada? Sudah paham semua? Bagus. Kemudian yang ketiga, bagian pelajaran mana yang menurutmu itu masih mudah?
Bu, ini mudah seperti itu. Kamu pahami langsung baca sekali langsung paham seperti itu. Ada bagian mana yang sekiranya langsung dipahami? Yan, Amin? Oh, tidak. Pekerjaan jasa. Pekerjaan jasa, iya ya, karena itu ada di lingkungan sekitar kita. Nah, Aziz pasti sering main di depan CNT ini, jadi paham untuk jasa-jasa seperti itu. Main di CNT, di bengkel, sering. Anak laki-laki itu ya, alasannya sepedanya rusak, jadi mainnya di bengkel. Kemudian yang keempat, bagian belajar mana yang sulit bagi kamu? Yang masih susah. Ini susah sekali, ini belum bisa saya pahami. Tidak ada? Oh, yang ada. membuat mind map itu Bu agak susah. Oh, mind map agak susah ya. Nanti kita akan terus belajar lagi ya. Nanti Bu Anissa akan terus memberikan kamu LKPD seperti itu, jadi terbiasa, tidak kaget lagi dengan mind map itu. Oke, Mbak Enggar. Ya, ada lagi yang merasa sulit? Bu, tadi saya sulit mengerjakan ini. Ya, Mbak Latifah, silakan. Bu, kalau itu biro umroh yang ke Arab itu termasuk apa jasa atau apa itu, Bu? Biro umroh ya. Yang kalau yang kemarin tetangganya Mbak Latifah itu umroh itu yang mengurusi untuk jasa umroh itu adalah jasa, biro umroh jasa. Jadi dia itu melayani kita dari berangkat, kemudian di perjalanan, saat di sana kita dilayani seperti itu, nanti kegiatannya apa saja, ibadahnya seperti apa saja, nanti hotel, penginapan, makan, nanti diurus oleh biro umroh, sampai perjalanan pulang dan sampai kembali ke rumah lagi, Mbak Latifah. Itu jasa ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Oh, Senang. alhamdulillah. Senang Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, selalu senang agar pembelajaran itu mudah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang usaha jasa wisata, usaha jasa yang ada di daerah kita, ya kan? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab kita sebagai masyarakat terkait dengan kehidupan sehari-hari, juga tentang usaha juga. Nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Siap? Siap Bu. Kesehatan ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur tidur yang cukup, jangan sering main-main di panas-panas seperti itu. Akhir kalam, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Atri. Baik, sebelum saya komentari, mungkin Bu Aminah duluan, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih waktunya. Secara umum sudah bagus. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait dengan materi keberagaman ekonomi. Tadi dari langkah-langkahnya insya Allah sudah bagus, sudah ditutup dengan kesimpulan juga. Tapi saya titip saja ini kepada Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu menyampaikan tentang keberagaman ekonomi ini, saya titipkan pengembangan nilai karakter. Karena itu nanti akan dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan keberagaman ekonomi itu, anak kita, generasi ke depan, itu akan mengalami banyak persaingan. Mungkin bisa jenengan sampaikan pengembangan karakternya, jiwa sportif, lapang dada ya, atau mungkin pantang menyerah menghadapi kehidupan. Monggo panjenengan gali sendiri supaya memberi nilai lebih kepada anak-anak kita. Itu saja, terima kasih. Muslim. Terima kasih Bu Siti Aminah atas sarannya. Siap Ibu, nanti akan saya kembangkan lagi. Sing ajar. Baik, terima kasih Bu Aminah. Soalnya tuh benar ya, tetap karena memang karakter
tetap perlu ditanamkan ya, ngajar apapun. Kan di KI 1, KI 2 itu terkait dengan itu. Jadi Bapak Ibu juga harus menyelingi terkait KI 1 itu di mana. Boleh. Jadi bukan boleh, harus. Memang kan karakter itu memang tetap diperlukan dalam proses belajar mengajar. Itu ya. Ya. Bu Ratri itu asli mana, Bu? Saya asli Purworejo tapi mengajarnya di Kebumen, Pak. Bu Ratri? Iya, Pak. Saya asli Purworejo, mengajarnya di Kebumen, Pak. Memang enggak kok cepat gitu. Memang di situ cepat-cepat ngomong ya, Bu ya. Iya, Pak. Memang. Ya, kalau memang udah biasa nyolokkan enggak mau kok cepat gitu. Terlalu cepat menjelaskannya dulu, apa nggak bisa soalnya kan ini kelas berapa, Bu? Saya kelas 5, Pak. Tematik bukan ya? Iya, tematik, Bapak. Yang tadi itu apa? Tadi itu tematik, tapi untuk yang di bagian tanggung jawab itu nantinya akan di bagian pertemuan kedua, Pak. Nanti dikaitkannya di situ, pengaitannya. Nah yang tadi pertama yang ditampilkan tentang wisata itu yang di mana di daerah Kali Adem. bikin masalah IPA tadi di mana? Kali Adem. Di Yogyakarta itu ya? Nggih, Bapak. Iya. Nggih. Yogyakarta kan itu? Iya, yang Pak. Gunung Meletus itu? Nggih. Jadi lavatur Kali Adem Merapi. Saya pernah nyampe ke sana soalnya. Ke atas itu. Saya belum. Baik, itu ya mungkin ya nggak mungkin terlalu cepat juga jelasannya, mungkin perlu berarti ya. Iya, Pak. Jadi biar anak-anak itu kan tidak semua siswa itu cara menyerapnya berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, mungkin penjelasannya jangan terlalu cepat gitu aja ya. Kemudian ini ya, kalau nggak ini masuk Jogja juga jenengan ya? Perbatasan, Pak. Sebentar ya, saya ada telepon. Iya, Bapak, monggo. Itu model apa, Bu, tadi? Tadi model PBL, Pak. Project Based Learning. Enggak, kayaknya kok sintaknya enggak apa saya enggak memperhatikan ya. Maksudnya langkah-langkahnya sudah ya, Bu, ya semua. Pertama ini sudah diterapkan semua ya. Itu Bapak Ibu perhatikan ya langkah-langkahnya ya. Pertama, memancing dengan permasalahan itu perlu diperhatikan juga ya. Mungkin saya nggak ngikuti dari yang tadi, nggak menyimak secara mungkin karena itu terlalu cepat, bukan? Kalau bagi saya loh, kalau terlalu cepat. Kemudian mungkin kan ini terakhir sebelum akan ditanya mana yang tidak dimengerti, mana yang kan jawabnya kan polos saja, ada iya Bu, sudah Bu. Nah, maka perlu Bapak Ibu lakukan post test ya. Post test itu artinya bukan pertanyaan-pertanyaan sebelum berakhir itu apa tujuannya untuk mengetahui sejauh mana materi itu yang sudah dikuasai oleh siswa. Bukan ditanya apa sudah paham tuh. Sudah mengerti baru dibuktikan dengan post test itu. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk post test yang terkait dengan materi yang sudah diajarkan itu untuk mengetahui sejauh mana sudah dikuasai siswa materi tersebut. Itu ya nanti. Tadi tidak ada katanya. Nanti di pertemuan kedua, Pak. Loh, kalau post test itu tidak harus kedua. Pak, nanti saya tambahkan. Sebelum diakhiri itu harus post test untuk mengetahui apakah sudah dikuasai yang tadi. Nah, itulah. Siap, Pak. Itu ya. Nanti pertemuan 2 adakan pretest. Pretestnya terkait dengan apa? Dengan materi yang dikeluarkan sekarang ini sudah sampai di mana dikuasai itu tidak. Kalau tidak dikuasai mungkin singgung sebentar baru gitu loh.
Itu aja ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi postes itu namanya postes itu tes bukan harus dinilai, tidak. Postes itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana atau pertanyaan lah kalau nggak mau tes pertanyaan yang dilakukan pertanyaan yang diberikan oleh guru di akhir proses belajar mengajar untuk mengetahui apa fungsinya untuk mengetahui sejauh mana yang dijelasin tadi itu benar-benar dipahami atau tidak. Bukan ditanya bukan hanya ditanya apa sudah paham anak-anak paham padahal nggak paham. Biasanya aja dia juga paham. Apa yang tidak sulit, tidak semua Bu. Nah, itu kan hanya jawaban seperti nama bukti yang paling pas bahwa dia paham atau tidak ya postesin tes yang digunakan di akhir proses belajar mengajar. Kalau tes kan sebelum. Jadi jangan berangkat tes tuh harus dinilai semua enggak. Maksudnya postesnya setelah berakhir kalau dilakukan pertanyaan untuk mengetahui apakah benar-benar dikuasai apa enggak ya. Itu loh maksudnya. Siapa Pak? Iya. Izin bertanya Pak, terkait kegiatan proses itu kan jujur berarti untuk RA saya itu di setiap pertemuan satu belum ada postes. Nah nanti untuk kegiatan PPL apakah boleh saya tambahkan? Boleh aja. Nanti di PPL jadi penilaian tuh. Siap Pak, nanti akan saya tambahkan kegiatan PPL. Pertanyaan ada berapa? 2 atau 3 pertanyaan di belakang boleh aja. Oke, 2 atau 3 pertanyaan. Untuk mengetahui, makanya kan ada istilah pengayaan, tindak lanjut, kan ada seperti itu kan. Iya Pak. Tidak harus menunggu pertemuan kedua. Iya pertanyaan dan tidak harus dinilai, paham maksud saya? Jawaban siswa tidak harus dinilai 150 pun bukan, hanya untuk menjajaki sejauh mana yang dijelasin itu dikuasai atau siswa atau tidak. Itu loh tujuannya. Itu aja. Siap. Jangan-jangan yang dijelasin untuk mengetahui kalau nggak diadakan tes, post-tes kira-kira tahu nggak sejauh mana dipahami banyak kan tidak ngerti. Nanti kedua ada lagi gitu loh yang terkait dengan pertemuan kedua itu materinya gitu loh. Siap Pak. Itu ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Oke, itu mungkin teman yang lain. Adakah saran dan kritik dari teman-teman? Monggo teman-teman jika ada yang mau menambahi. Monggo yang lain. Apa memang semuanya lagi semua tuh mumet semua bagaimana? Atau lagi mempersiapkan masing-masing sibuk diri sendiri sehingga nggak sempat komentari. Pak Niko mungkin ada. Saya masih mumet Pak mempersiapkan saya sendiri. Mbak Lia, monggo Mbak Lia. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Mbak Lia. Oke, tadi sudah bagus Mbak Anissa, sudah bagus. Cuman ada saran di tengah-tengah kegiatan itu dikasih ice breaking biar mereka semangat gitu. Cuman itu saja saran dari saya, yang selebihnya udah bagus. Siap Bu Lia. Tadi setelah niatnya itu setelah pas saat pagi itu saat kehadiran langsung tepuk semangat itu terskip terlewati. Oh iya. Terima kasih Bu Lia atas sarannya. Sama-sama. Adakah teman-teman? Ya, betul. Ice breaking juga perlu dilakukan. Itu menambah semangat. Namanya SD. Kalau yang SMA nggak perlu gitu-gitu. Pun nggak begitu. Untuk menambah semangat boleh aja. Silakan, tergantung kreativitas Pak Ibu. Apalagi di jam-jam terakhir memang perlu itu. Siap Pak. Kalau universitas ya diketawai dosen nih. Oke, monggo ada yang lain. Ada, boleh aja dilanjut. Terima kasih Bapak, terima kasih juga teman-teman yang sudah membantu presentasi kegiatan Bridging hari ini. Saya izin rekamannya tolong dihentikan Pak Bagus.